Itu sambil sekolah. Sambil sekolah. Sambil sekolah sambil ngojek ya. Sambil ngojek, sambil mangkal di Simpang 5 di dekat rumah. Sampai mangkal di Jadi situ kan. buruh angkut sayur. Ya. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini kedatangan tamu yang beberapa kawan-kawan inginkan. Sosok yang menginspirasi, yang dari zero to hero. Nah, beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Bapak Haji Yamani. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, hari ini kita karena ada requestan dari kawan-kawan di grup kami kan, di grup Facebook kami bahwa mereka ingin melihat sosok yang menginspirasi. Masya Allah. Ya kata kawan-kawan di sana katanya undanglah Ketua DPR Haji Yamani. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ulun mau dengar cerita Pian dari masa kecil Pian. Kan Pian lahir bukan dari keluarga yang kaya, lalu bisa menjadi seorang pengusaha besar di Kabupaten Tapin dan jadi ketua DPR. Gimana itu Pak Haji ceritanya? Ya, jadi syukur alhamdulillah bahwasanya dalam kondisi saat ini kondisi ulun ini dalam keadaan boleh dikatakan sukses lah. Cuman ini tidak terlepas dari doa kedua orang tua. Nah, jadi kedua orang tua saya ini adalah seorang petani. Nah, ibu adalah seorang pedagang warungan. Dan alhamdulillah, dan saya pun banyak mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya, dan alhamdulillah dalam artian pada saat ini berkat doa beliau ke segala sesuatu yang mungkin tidak saya cita-citakan atau yang tidak saya impi-impikan, dan alhamdulillah tercapai dengan ya syukur alhamdulillah bahwasanya dari segi usaha dan lain-lain, politik dan lain-lain, alhamdulillah sangat-sangat bagus pada saat kondisi saat ini. Pak Haji, ketika kecil kan Pak Haji ini anak dari seorang petani dan ibu pedagang. Itu kehidupan sehari-hari ketika kecil itu maksudnya kayak hari ini atau misalnya makan pun kayaknya seadanya, apakah memang seperti itu Pak Haji? Ya, memang seingat ulun itu karena kedua orang tua ini kan ini ceritanya kan waktu tahun berapa itu, bahwasanya kedua orang tua saya ini merantau ke hijrah lah ke dulu namanya Pantai Cabe, sekarang Salam Babales, dan alhamdulillah beliau hijrah dari Tambarangan Tapin Selatan, hijrah umur 2 tahun saya diajak ke Pantai Cabe, hijrah ke Pantai Cabe, dan alhamdulillah dalam artian di Pantai Cabe kedua orang tua bercocok tanam, nanam padi dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi waktu itu Haji, waktu awal-awal itu ekonomi saat itu sudah tidak bisa sudah sangat terpuruk lah. Pak Haji berapa bersaudara Pak Haji ketika itu? Kita 4 bersaudara dari bapak, dari ayah, kemudian 3 bersaudara dari ibu. Jadi ada 7 bersaudara. Ya, 7 itu bersaudara. Tinggal satu rumah. Mohon maaf. 3 anak keempat dari 4 bersaudara dari seayah. Habis itu anak keempat dari ibu dari 4 bersaudara. 8 berarti. 8. Oh, 8 bersaudara. 8 dan bersaudara.
kehidupan kalau pendapatan dari petani misalnya itu lalu ibu berdagang itu sehari kira-kira berapa Pak Haji waktu itu pendapatan orang tua? Jadi rata-rata kalau istilah pendapatan tuh hampir tidak ada pendapatan. Jadi karena pada waktu itu kan sebagai petani kan memerlukan proses. Oh iya kan, dia musiman kan? Musiman, melakukan proses. Menanam jagung, padi dan lain sebagainya kan memerlukan proses. Jadi memang apa istilahnya? Kalaunya petani kan istilahnya dalam dunia akademisi itu adalah pengangguran musiman. Ya, betul. Jadi selama musim hujan kerja, musim kemarau jadi pengangguran. Ya, betul. Lalu kalau soal ibu, Pak Haji, ibu kan berdagang ya. Nah, berdagang apa beliau? Beliau berdagang ini dari hasil tani tadi didagangkan. Oh, jadi bukan maksudnya kayak berdagang rumah makan atau apa? Bukan. Jadi hasil pertanian tadi beliau jual, beliau bawa ke Banjarmasin. Tapi itu. Memang Pak Haji lahir dari keluarga yang memang sudah berdagang. Ya. Artinya sudah menjalankan bisnis meskipun itu bisnis kecil. Iya, betul. Jadi bibit-bibit pebisnisnya ada dari orang tua juga kan? Ya, mungkin seperti itu mungkin. Oh, jadi memang ketika kecil pendapatan orang tua ya tidak mencukupi apalagi dengan 8 orang anak. Ya. Kalau sekolah Pak Haji, ketika masa sekolah, masa pendidikan itu kondisinya seperti apa waktu pian SD, SMP? Ya, kondisinya pada saat SD zaman dulu lah, yang penting kita masuk sekolah mendaftar dengan segala kekurangan guru pengajar dan lain sebagainya ya dalam artian otomatis yang penting kita mendaftar dulu di sekolah. Meskipun biaya dan sebagainya, masalah biaya dan lain sebagainya tidak dipikirkan. Artinya diserahkan sama Tuhan aja. Diserahkan sama Tuhan, yang penting masuk lah. Kalau boleh tahu Pak Haji, kalau Bian ingat, berapa sih uang saku ketika itu? Hampir nggak ada uang saku, Mas. Oh, berarti sekolah itu sekolah memang uang saku. Berarti kalaunya kawan-kawan jajan dan sebagainya itu gimana Pak Haji? Kebetulan waktu zaman kami itu sekolah itu memang tidak ada masih orang yang berjualan di sekolah. Karena kan wilayahnya itu kan wilayah Pantai Cabe ini yang sekarang ini Salam Babaris. Pantai Cabe itu kan transmigrasi. Oh, jadi memang nggak ada orang dagang, jadi apa diuntungkan lah kayaknya. Padahal kita nggak punya uang kan. Betul. Jadi memang kehidupan dari kecil sudah cukup sulit. Lalu begini Pak Haji, ulun ini mendengar beberapa cerita soal Pian. Ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa dulunya sampean itu adalah guru dan yang satunya sampean itu adalah pengepul karet. Nah, ini yang mana yang benar Pak Haji? Yang benar itu adalah pengepul karet. Pengepul karet. Itu di umur berapa Pak Haji? Itu kita sudah berkeluarga. Menikah tahun berapa? Kita menikah tahun 90. Tahun 90 di umur 21. 21 berarti Pak Haji ini kuliah nggak Pak Haji? Ketika itu tidak kuliah. Setelah menikah sama ibu, lalu gimana itu? Memang menikah sudah ada usaha atau belum ada usaha? Memang pada dasarnya nikah itu nekat. Hanya keberanian dan rasa cinta. Tapi Pak Haji, ibu menerima ketika itu ada seorang laki-laki tanpa pekerjaan melamar dan orang tuanya menerima atau gimana prosesnya Pak Haji? Itu yang agak susah diceritakan itu Mas. Karena keinginan saya untuk mempersunting istilahnya
pacar saya itu yang sekarang menjadi istri saya itu dalam artian mudah dan diterima. Oh, Mudah dan diterima. jadi nggak ada yang sulit ini. Cuma ketika itu bahwa kayak gini Pak Haji, bahwa ini perempuan kan, perempuan hari ini Pak Haji, ketika ada laki-laki yang datang, dia lihat dulu ini laki-laki mampu nggak ngasih makan aku. Ini laki-laki apa sih pekerjaannya? Kan hari ini seperti itu Pak Haji. Ketika itu apa nggak ada pertimbangan dari ibu atau orang tua beliau? Jadi begini kan ceritanya itu kan kita tarik ke belakang ya. Memang kalau pekerjaan saya itu kan waktu itu tuh kemarin itu kan sempat jadi tukang ojek. Jadi mangkal juga di Simpang 5 dekat rumah. Jadi tukang ojek. Kalau malam pun dalam artian itu bujangan lagi ya, lagi bujangan. Kalau malam pun kita pun juga ikut jadi buruh, angkat kacang sayur ke mobil. Umur berapa itu Pak Haji? Itu umur ya di tahun 80 berapa ya? 82-an lah. Memang kalau sifat kerja itu dari kecil sudah tertanam di diri ulun gitu loh. Saya orangnya memang ulun ini memang pekerja orangnya. Berapa tahun itu Pak Haji jadi tukang ojek? Lama lah, yang penting dari umur setelah lulus SMA atau SMP dari SMP. Dari SMP Dari sudah. SMP. Itu sambil sekolah sambil ngojek ya? Sambil ngojek sambil mangkal di Simpang 5 di dekat rumah. Sampai mangkal di Jadi situ kan. buruh angkut sayur Ya, sambil bertemanan sama kawan-kawan. Tapi gini Pak Haji, memang sekekurangan itu kah sampean jadi sampai ngojek sampai jadi buruh? Jadi gini Mas, karena itulah usaha yang boleh dikatakan pada zaman itu yang favorit, yang cepat menghasilkan uang. Karena zaman itu kan, karena kan rata-rata di kampung kami ini kan rata-rata kan petani. Petani ini kan harus berproses dia. Jadi yang hanya menghasilkan uang itu tukang ojek, buruh, selesai langsung dibayar kan, seperti itu kan. Iya. Tapi kalau jadi petani nunggu 3 bulan, 4 bulan ya. Nah lalu ketemunya sama ibu tadi, kita kembali ke ketemunya sama ibu. Oh iya. Alhamdulillah ketemunya itu kebetulan ada keluarga yang ngajak. Kan aslinya kan istri ini orang Kandangan. Jadi kan ada keluarga ya yang bikin warung di sekitar Simpang 5 juga. Simpang 5 juga. Nah, habis itu diajak lah oleh keluarga tadi untuk ikut membantu di warung. Nah, seperti itu. Jadi ibu ini juga sebenarnya aslinya penjaga warung. Ya, bukan penjaga warung, tapi ibu ini kan beliau statusnya itu masih sekolah di Kandangan Indah, apa nama sekolahnya itu? SMP juga Pak Haji? Enggak, sekolah agama. Oh, pesantren? Sanawiyah ya. Sanawiyah. Nah, tapi ke sana masih sekolah atau berhenti? Pas liburan. Oh, pas liburan ketemu di sana. Lalu ketemu dan jatuh cinta, menikahnya Pak Haji kapan? Atau ada cerita atau ini proses dulu kan? Ya, silakan Pak Haji, silakan. Proses dulu. Dia istri saya membantu di warung, saya pun istilahnya ada sedikit jualan SPBU kecil-kecilan, jualan minyak, bensin dan lain-lain. Nah, disitulah prosesnya. Dan ketemu ibu. Ya. Itu gimana? Ulun membayangkan apa seperti pemuda dan pemudi hari ini ketemu lalu jalan naik motor. Pacaran zaman itu seperti itu gak Pak Haji? Enggak, kita langsung enggak ada pacaran gitu. Jadi ketemu
Langsung dilamar? Langsung ketemu, dalam artian bicara-bicara sedikit-sedikit, mau dilamar, ya langsung kita lamar. Cantik ya ibu waktu sampai Cantik sekarang lah. cantik lah. Pasti Ibu cantik sampai lah. sekarang, tapi dulunya seperti apa? Ya pasti lebih cantik lagi lah. Oke Pak Haji, kan gini, apa namanya, Pak Haji setelah menikah lanjutlah kerja sebagai, itu masih jadi tukang ojek dan sebagainya Pak Haji ketika Itu sudah berhenti. Cuman kadang-kala ada tarikan, kita narik. Sudah itu baru jadi pengepul karet. karet. Memang zaman itu yang waktu yang jaya-jayanya karet di Kabupaten Tapin kan Pak Haji? Iya betul. Tahun 88 bukan tahun 90-an. Tahun 90-an itu memang ketika itu mulai memang berubah Pak Haji kehidupan sampean. Ya alhamdulillah memang berubah. Berapa Pak Haji pendapatan perharinya kira-kira? Kalau perharinya itu kemarin 35.000. Untung bersih dari pengepul tadi. Ya 35.000. Selain pengepul, kita pun dalam artian juga apa namanya itu ambil upah angkut karet. Nah, jadi upah angkut karet ini satu rate, satu pickup itu kan. Nah kita bawa ke Barabai, kita bawa ke Haruyan itu dengan ongkos 50.000. Satu tarik ke sehari bisa 2 kali 3 kali. Oh jadi lumayan tuh pengepul 35.000. Ya. Itu bukan pengepul tapi ambil upah angkut tadi kan, yang ambil upah angkut. Oh transportasinya? Ya transportasinya. Jadi berapa waktu itu Pak Haji perharinya pendapatan waktu itu? Jadi perharinya itu kemarin itu di tahun 90 itu bahwasanya beli bensin ini kita sama makan itu kan 15.000. Sedangkan ongkos transportasinya karet ini kan 50.000 per pickup. Per rate. Nah, jadi kita masih ada sisa lebih itu 35.000 untuk disisihkan. Itu ketika itu memang usaha mobil sendiri kan Pak Haji? Ya kredit. Oh kredit. Ya. Oh berani juga Pak Haji waktu awal menikah kredit mobil. Itu kemarin kalau nggak salah sekitar 1.500.000 per bulan. DP-nya 1.500.000. Terus per bulannya itu kena 250.000. Truk kah apa pickup kah? Pickup. Carry. Masih ada Pak Haji? Enggak ada lagi. Situ mulai titik balik kesuksesan seorang Haji Yaman. Ya, alhamdulillah. Jadi menikah memang benar berarti Pak Haji bahwa menikah itu membuka pintu rezeki. Ya, betul. Sependapat. Tapi jangan pernikahan dini. Kalau ya, ulun belum menikah Pak Haji sudah. Tapi Pak Haji, ketika itu kan awal-awal menikah, terus memang sempat istri ibu sempat merasakan yang nggak ada uang dan sebagainya. Sempat juga. Sebelum sukses jadi pengepul karet atau pembawa karet ke gudang lah. Jadi sempat kita mengalami itu krisis keuangan itu, bukan krisis keuangan ya, tapi tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan itu. Bersama istri itu ada kan zaman dulu tuh kan lampu templok. Itu karena kita tidak bisa membeli minyak tanah. Jadi lampu tempel di rumah itu kan ada 3. Nah, jadi kita jadikan satu. Itu pun untuk cukup 1,5 malam aja. Nah, daripada tidak ada pemasukannya. Kalau makan waktu itu Pak Haji gimana? Kalau makan ya. Kalau sampean makan waktu itu apa karena ada kebun dan sebagainya masih bisa? Ya, kalau kebun ada. Ya dalam artian stok padi juga ada. Ya. Oh jadi memang agak lebih kalau urusan makan lebih lebih terjamin lah karena punya kebun. Oh jadi ibu pun pernah hidup susah dengan Pak Haji. Susah. Sangat
pernah mengalami hidup susah lah. Dan ini kan gini Pak Haji, ketika itu jadi pengepul masih susah dan mulai sukses lah jadi pengepul. Nah, ulun ini katanya Haji Yamani ini adalah pengusaha batu bara. Ya. Dan ulun nggak tahu kebenarannya apakah benar. Benar Pak Haji? Benar. Itu gimana Pak Haji ceritanya? Ya, kemarin dulu kan kita ini kan kerja tuh yang penting ada ada hasil. Kemarin itu kan kita cuman pembeli bon angkut. Nah, bon angkut dengan modal yang tahun berapa Pak Haji? Tahun 97. Menikah tahun 90. Habis itu jadi pengepul karet tadi. 97 beli kupon apa? Bon angkut. Bon angkut tuh sekarang ini namanya kode, Mas. Kode angkut. Kode angkut. Ini kah apa Haji? Apa supir yang narik ngangkut batu bara, satu taruh karik dia dapat apa namanya? Nota atau kupon itu tadi. Nah, itu nanti ditukarkan. Ya, dijual ke kita dulu kasih uang ke para supir. Lalu kita tukar ke penambang. Oh. Itu titik baliknya. Ya. Lalu setelah itu Pak Haji? Nah, setelah itu berproses sudah beberapa lama kita, kalau nggak salah kemarin itu modal itu sudah dari hasil mengepul karet ini kan, kemarin itu 25 juta. Kita ada jual unit pickup tadi, tambahkan modal untuk beli bon angkut. Nah, habis itu ngumpullah sampai 40 juta. 40 juta ini entah kenapa itu penambang ini bangkrut. Penambang ini bangkrut dan bon angkutan ke saya tidak dibayar. Lalu penambang ini mengasih jaminan ke kita bahwa lahan itu silakan ambil. Lahan itu silakan ambil, ini jaminannya, silakan untuk dikelola, katanya seperti itu. Lalu jadilah tambang batubara. Nah, jadilah tambang batubara. Jadi kita bawa sendiri loh Mas itu. Angkutannya. Angkut batubara itu bawa sendiri loh. Tapi gimana? Apa alat beratnya itu kan manual. Oh, dulu manual Pak namanya. Jadi kan manual, kita mundurkan truk ke batubaranya, dipakai linggis apa sebagainya manual. Tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi. Tapi sekarang masih ada perusahaan sampean? Sekarang masih jalan. Oh. Sekarang ini kemarin kita sempat buka di Tanjung. Sudah jalan di Tanjung Pak Haji? Tanjung karena ada masalah, kemarin kita tarik keluar. Dan kita mau minta karena terlalu biaya kosnya terlalu tinggi di sana. Artinya karena harga tidak masuk, makanya kita balik lagi. Dan itulah pegang duit yang banyak itu tahun berapa Pak Haji? Mungkin lu membayangkan ini Pak Haji itu pegang uang 1 miliar 2 miliar itu kan biasa bagi seorang bos tambang kan biasa Pak Haji. Nah, tapi ketika pernah kan Pak Haji? Pasti Enggak pernah. Karena kan uangnya kan di perusahaan. Iya, maksudnya tuh maksud ulun itu Pak Haji. Ya mungkin enggak dipegang secara fisik, tapi ya maksud ulun ketika lihat sudah lumayan lah, ini ada uang sekian miliar. Itu kapan Pak Haji? Ya dari tahun 97 itu Mas. 97 itu sudah punya uang miliaran? Enggak lah. Oh, masih belum. Ya. Ini kapan Pak Haji? Jadi kemarin itu kan kita punya uang itu kan kurang lebih 40 juta dengan jaminan beli bon angkut tadi. Lalu kita tadi kan istilahnya prosesnya panjang itu Mas. Prosesnya panjang sampai kembali 40 juta. 40 juta ini kemarin kan ya syukur alhamdulillah, dalam artian ada kawan dari perusahaan alat berat yang menawarkan alat berat.
dengan pembiayaan yang suka-suka Oh. bayar leasing. Ah. Suka-suka bayar leasing karena dia untuk memerlukan operasional bayar gaji karyawan. Jadi kita mau bayar berapapun boleh. Seperti itu ceritanya. Oh, jadi beruntung berarti Beruntung, juga sampai alhamdulillah. di samping hidup menderita, ada menderitanya tapi juga beruntung. Kok jalan tuh mulus saja. Katanya Pak Haji silakan diminum. Iya. Heeh. Alhamdulillah banyak putih. Padli anu Pak Haji. Alhamdulillah, ini. Tahun 97 berarti suksesnya tahun berapa Pak Haji? Ulun mau tanya aja Pak Haji. Tahun 97, jadi di masa-masa keemasannya itu di tahun 2000. Tahun 2000 itu miliaran lah Ya, di rekening Pak Haji ya. Alhamdulillah. Anak sekarang berapa Pak Haji? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Ya. Yang kecil itu Yang kelima. Yang kecil itu umur 7 tahun. Yang nomor 3 umur 10 tahun. Yang paling tua umur berapa Pak Haji? Kelahiran 91. Yang paling tua. Anak 5. Yang kelahiran anak yang nomor 2 kelahiran tahun 2022. Kalau istri Pak Haji? 2002. Kalau istri masih satu Pak Haji? Istri alhamdulillah masih satu. Ya, maksudnya gini Pak Haji, kan ini yang nemenin. Kita akan boikot Pak Haji ketika misalnya ini kan dari nol, dari minyak lampu aja Ya, susah nemenin. Lalu misalnya ketika sudah sukses, main-main itu kan kebanyakan gitu Pak Haji. Manusia ini kan ketika sudah sukses dia nggak kuat nahan godaan. Jadi gini Mas, mungkin kita ke belakang lagi ya, bahwasanya saya usaha, istri saya pun juga usaha Mas. Usaha apa Pak? Ya, warung Mas, bikin warung. Warung nasi, warung apa? Di kampung? Di Simpang 5 itu Mas, Simpang 5 Salam Babaris itu. Bikin warung. Sampai sekarang? Enggak lagi lah kalau karena kan jadi saya sebagai pengepul, juga sebagai jasa upah angkut. Untuk karet, istri saya juga buka warung. Jadi memang pekerja keras ya. Berarti satu keluarga. Jadi kalau pagi kerja pas malam, sehari semalam, nanti tidurnya sehari lagi. Kan biasanya kan kerja antar karet ke Haruyan itu kan biasanya kan malam-malam terus kan biasanya kan untuk menghindari razia-razia dari pihak-pihak keamanan itu kan. Nakal juga berarti ya. Saat ini pun sudah ada pasangan yang saya inginkan. Yang saya inginkan, mau saya ambil jadi pasangan saya. Boleh di-spill Haji? Ya, nanti itu akan disampaikan setelah deklarasi. Ini bisa. Asik. Tapi orang-orang mana Pak Haji? Ya. Dapil mana lah? Kita punya 3 dapil ini kan. 1, 2, 3. Dapil mana Pak Haji?